waktu yang tepat kepada beliau, kami persilahkan. Tafadhol. Wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sepuh, bini sepuh, para alim, para ulama, para hadirin hadirat, wabil khusus keluarga besar mempelai berdua, kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara tasyakuran atas pernikahan saudara Anas dan saudari Wahmi. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menjadikan keluarga yang baru ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, panjenengan pengen tausiahnya lama apa sebentar? Panjenengan pengen tausiahnya lama apa sebentar? Segenan. Segenan itu pirang menit? Pinten menit? Seberapa jam segenan ya? Waduh, 1 jam. Kurang kawanan kok. Dan saya mohon maaf dulu. Tadi saya diundangan jam 9, ternyata saya datangnya agak terlambat, mohon maaf. Dimaafkan ya? Alhamdulillah. Setiap manusia lahir punya tabiat sendiri-sendiri, alias menungsa kuwi lahir wonten gawan bayi. Wonten apa nih? Gawan bayi. Setiap manusia dilahirkan punya tabiat, dan tabiat itu macam-macam. Satu misalnya, yang namanya laki-laki lahir ya tertarik dengan apa? Apa? Laki-laki lahir tertarik dengan perempuan. Perempuan lahir tertarik dengan laki-laki. Itu tabiat gawan bayi. Yang namanya laki-laki ya tertariknya sama apa? Perempuan. Perempuan tertariknya sama laki-laki. Nek laki-laki tertarik karo laki-laki, perempuan tertarik karo perempuan, ya berarti nopo? Berarti lara. Kudune diobati. Setiap orang lahir membawa tabiat. Satu, ketertarikan kepada lawan jenis. Dua, yang namanya orang manusia itu pasti senang dengan harta. Ya Ramadan, wonten memiliki sing boten remen duit, wonten. Makanya ada ungkapan nek wis perlu duit matane. Oh iya, abang. Itu sudah bawaan bayi. Panjenengan kalau suruh milih gaji 1 juta kalau 2 juta milih pundi? 2 juta, 2 juta kalau 5 juta, 5 juta, 5 juta kalau 10 juta, 10 juta. Itu sudah tabiat bawaan. Manusia suka dengan harta. Dua. Yang ketiga, sudah tabiat yang namanya manusia itu sayang dengan anak. Sayang dengan apa? Anak. Makanya kita tidak akan terima ketika kita punya anak kecil kita disakiti sama orang lain, nggak akan terima. Sayang dengan anak kita.
Tiga hal ini, ketertarikan kepada lawan jenis, sayang kepada anak, cinta kepada harta, itu Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14. Surat apa? Ali Imran ayat pinten? Ayat 18. Allah Azza wa Jalla ngendika, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Menungsa kuwi seneng sama lawan jenis, sama anak, sama harta. Manusia itu memang dilahirkan seperti itu. Pertanyaannya, bagus atau tidak senang dengan lawan jenis? Boleh atau tidak? Sayang sama anak boleh atau tidak? Cinta sama harta boleh atau tidak? Berarti bebas ya? Bebas nama badan? Badan apa bebas? Nah, bagus sekali. Walaupun kita ini punya kecenderungan, kesenangan terhadap lawan jenis, sayang terhadap anak, kemudian juga kita punya kecintaan kepada harta, pun demikian agama kita itu tidak mengumbar. Ya wismono, senengnya dengan dia wismono. Ini. Contoh misalnya seneng sama wanita. Di dalam agama kita nggak dibebaskan. Asal seneng langsung ketemu, langsung janjian, terus ketemuan nanti, nggak boleh dalam agama kita. Walaupun alasannya seneng, walaupun alasannya apa? Seneng. Untuk apa? Untuk membedakan manusia dengan binatang. Kalau binatang kan nusewu ketemu cocok langsung bok. Gimana badan? Mematakan apa badan? Di sekeliling kita ada kucing, ada ayam, ada. Kucing nek ketemu karo kucing jantan karo nopo betina cocok langsung bok. Orang nganggo KUA, orang dadakan ada hak dan kewajiban nek wis mangan. Ya, apa ada panjenengan melihat kucing jantan kemudian boleh takan panganan mbok anake mien kayak ya, karo kucing betina? Enggak ada. Itulah binatang. Lah kalau manusia beda. Manusia makhluk yang lebih mulia daripada nopo? Daripada binatang. Ya. Tapi juga yang namanya tabiat ini tidak dihalang-halangi oleh agama kita. Kenapa Ustaz? Karena yang namanya kecenderungan itu kalau dihalang-halangi bahaya. Ya, contohnya nun sewu nggih, nun sewu. Di dalam beberapa agama selain Islam, yang namanya tokoh agama kan nggak boleh ngomong, nggak boleh nikah. Katanya untuk menjaga kesucian. Tapi kenyataannya sesuatu yang butuh untuk dikeluarkan kok nggak dikeluarkan, ditahan-tahan, akhirnya jeblok. Jebloknya temudi di tempat-tempat yang lainnya. Makanya ada berita pelecehan seksual yang dilakukan oleh sebagian tokoh agama. Gak bisa dibatas-batas. Maaf, gak bisa dilarang total, gak bisa. Maka Islam datang mengatur yang namanya tabiat. Contoh satu, laki-laki cenderung kepada wanita, wanita cenderung kepada apa? Laki-laki. Di dalam agama kita nggak dilarang, cuma diatur. Contohnya, wah, nyong kayaknya cocok karo kae. Maka pertama kali yang diperintahkan nazar. Napa nazar? Nazar kuwi deleng. Nggih, nazar niku napa? Deleng. Kira-kira cocok orang, drijine lengkap apa orang, ya. Kupingnya anak pira, ya. Irungnya bolongannya anak pira. Itu namanya nazar, melihat, ya. Melihat calonnya bagaimana. Setelah dilihat kok kayaknya cocok, kemudian apa? Karena nazar apa? Niki kemriki sampun nikah napa dereng kan? Sampun? Cobi sing dereng nikah angkat tangan. Sampun sedoyo? Masya Allah. Masa kelalen biyen kepriwe? Setelah nazar apa? Apa? Lamaran. Ya, setelah nazar apa? Lamaran. Lamaran itu kan urung mesti
ditampa ya syukur, orang ditampa ya rosa kesu, sudah lamaran. Setelah lamaran kemudian menentukan nomor tanggal. Setelah ditentukan tanggalnya, ditentukan kapan pernikahannya. Ketika prosesi pernikahan itu harus ada satu nomor. Ketika nikah harus ada satu mahar, dua apa? Wali beres. Wali ini laki atau perempuan? Perempuan. Tiga saksi sekawan. Kayin. Apa? Kedua mempelai. Ya iyalah orang mempelai nikah karo siapa? Ya, laki-laki dan perempuan. Ya, itu semuanya harus dipenuhi. Setelah melalui prosesi seperti itu, dipandu oleh Pak KUA, baru kemudian sah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan mitsaqan ghalidha. Pernikahan itulah perjanjian yang berat. Kenapa berat? Karena setelah pernikahan ada hak dan kewajiban. Seorang suami punya kewajiban untuk memberikan sandang, pangan, lan, papan. Seorang istri punya kewajiban melayani suaminya. Bahkan itu merupakan syarat masuk surga. Ibu, kalau disuruh nyiapin kopi sama bapak gimana, Bu? Cekat-cekat sama badan? Bu, ini nganteng temen. Pak, biasanya nek panjenengan menyuruh istrinya bikin kopi cepat napa mboten? Cepat? Alhamdulillah. Seneng yang ngene kayak gitu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha", seandainya kaum wanita itu sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa Ramadhane apik. Pinten niki? Kalih nggih. Setunggal napa? Salat 5 waktu, nomor kali napa? Puasa Ramadan. Wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, alias menjaga kehormatannya. Baik ada suami maupun tidak ada suami. Ya. Terutama ketika tidak ada suami. Ini sudah berapa ini? 3. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, mentaati perintah suaminya. Kon gawe kopi, yang gawe kopi. Kon goreng sega goreng ya. Goreng kok sega goreng? Sega goreng itu digoreng, goreng sega. Kon goreng sega ya, sami'na wa ata'na. Kau nyetrikakan lambi ya cepet-cepet nyetrikakan orang kakayan ngomong. Wa ata'at zaujaha, mentaati perintah suaminya. Seandainya ada wanita memenuhi 4 syarat ini, pinten wau setunggal nopo? Salat nomor kali, puasa nomor 3, menjaga kehormatan nomor sekawan, patuh kepada suami, qilalaha. Pada hari kiamat nanti, wanita ini akan dikatakan kepadanya, udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau wahai wanita ke surga lewat pintu manapun yang kamu inginkan. Surga niku pintunya wonten pinten? Wonten pinten? Ya? Aja ngarang lho. Wonten pinten? 7. 7 apa 8? Coba nanti dicek lagi. Suruh milih terserah bebas. Mau lewat pintu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Silahkan mau masuk lewat pintu mana saja. Hadis riwayat Ahmad menyatakan hasan oleh Al-Albani. Subhanallah. Ini adalah kehormatan buat wanita. Jadi ibu-ibu, panjenengan itu sholatnya mempeng, puasanya mempeng, tapi orang manut kalau bojone angel bu mlebu surga, Bu. Temenan. Ya. Saya pernah suatu saat
didatangi oleh seorang suami. Didatangi oleh seorang suami. Dia mengeluhkan tentang istrinya. Kenapa? Dia bilang sama saya, Ustaz, istri saya ini Masya Allah, nek kon ngaji, Ustaz, rajinnya pol. Nek kon ngaji, anak pengajian ngendi mangkat, pengajian ngendi mangkat. Tapi nek nyong lagi lara, Ustaz, orang di rumah, kelambine numpuk, nemburi tuh. Lalu saya, Ustaz, nanti kelambine kotor itu jamuran. Pas kon ngumbai, apa alasannya? Anak mangkat ngaji. Astagfirullahaladzim. Seorang wanita, seorang istri kalau ingin masuk surga, gak cukup banyak sholat, gak cukup banyak puasa. Dia harus menjaga kehormatan. Dia juga harus mentaati perintah suaminya. Selama suaminya tidak memerintahkan sing boten-boten. Contohnya apa memerintahkan sing boten-boten? Ya tolong ya, kau akan mendukung anak. Itu berarti memerintahkan sing boten-boten itu boten larang ditaati. Ya, boten larang ditaati. Jadi Islam itu tidak melarang seseorang untuk mencintai lawan jenis. Islam itu mengatur seseorang untuk menikah. Ya. Jadi ada aturannya. Nah, inilah yang membuat sebagian orang gak suka. Ya, seperti nuwun sewu orang-orang barat ya. Orang-orang barat itu maksudnya pundi? Orang barat itu maksudnya baratnya niki daerah pundi? Bancar Kembar. Baratnya Bancar Kembar pundi? Pundi? Purwonegoro. Bukan maksudnya wong Purwonegoro, bukan. Orang barat itu maksudnya wong kayak Amerika, Eropa dan seterusnya. Itu mereka itu banyak di antara mereka gak mau nikah dengan aturan-aturan seperti ini. Ribet jadi, repot. Ya, harap nikah datakan KUA, datakan boleh saksi, datakan nganggo wali, langsung. Bis ketemu nang bis cocok yuk lebih kakak. Orang cocok semula ganti liane, orang cocok maning ganti liane. Ini mirip dengan apa? Mirip dengan apa? Mirip dengan binatang. Sama saja. Na'udzubillah min. Islam tidak seperti itu. Islam itu mengajarkan adanya aturan. Segala sesuatu diatur. Sesuatu yang diatur itu baik apa jelek? Baik apa jelek? Panjenengan kalau memasukkan anak ke sekolah, pilih sekolah sing wonten aturane napa sing boten wonten aturane. Padahal jenengan memasukkan anak ke sekolah, panjenengan tanya, Pak kepala sekolah, ini nun sewu saya sebelum memasukkan anak saya ke sini, saya pengen tahu sekolah ini masuknya jam berapa? Ya monggo lah, terserah jam pinten mawon boten nopo-nopo. Harap maka jam itu yang ngono, jam 8 yang ngono, jam saya ora apa-apa. Lah terus makin ini maksudnya jam pinten? Ya jam 11 ya ora apa-apa. Kalau jam 12 yang ngono, jam 1 ya apa? Nanti wengi ya apa? Dan terus nanti pakaiannya ada seragamnya enggak? Ya terserah lah, atau pendek, atau kaos, atau sandalan, orang sandalan, ya terserah orang apa. Jadi kalian jenengan jadi enggak masukkan anak ke situ? Enggak jadi. Sorry ya. Kita pasti mencari sesuatu yang ada aturannya. Agama kita juga seperti itu. Agama kita itu adalah agama yang dipenuhi dengan apa? Aturan. Jadi kita punya tabiat, kita punya kecenderungan, itu diatur oleh agama kita. Makanya di dalam agama kita pacaran itu parang apa boten? Parang apa boten? Boten parang. Benar ini. Ya, anak-anak muda sekarang itu kalau nggak pacaran rasanya belum jadi apa? Belum jadi lelaki sejati. Jadi kalau misalnya belum pacaran, gue sih bagian orang payu gitu. Malah subhanallah, saya pernah dikeluhkan, ada seorang ibu datang ke saya, Ustaz, saya kok takut Ustaz, takut gimana? Anak laki-laki saya sudah kuliah, sampai sekarang kok belum pernah kelihatan boncengakan teman wanitanya. Saya takut jangan-jangan anak saya ini punya kelainan. Subhanallah, saya bilang, Bu,
putrane jenengan kuwi apik banget. Ya. Putrane jenengan niku saya sangat. Ya. Jadi di dalam agama kita itu yang namanya hubungan dengan lain jenis itu ada aturannya. Nek wis cocok ya cepet-cepet tempuh di tengkau alasan supaya. Ustaz ini pinten berapa lama Ustaz perkenalannya? Iya ya, 2 minggu lah. Ya. Ketemu, nabor, apa tadi nabor? Melihat, kira-kira pepok apa orang, tangannya pepok, sikilnya pepok, ya. Kemudian ayu apa orang apa? Masa beli kucing dalam apa? Dalam karungnya boh ya. Lihat cocok, ya sudah cocok langsung tentukan hari. 2 minggu nikah. Masa kesuwen? Bung apa sih kesuwen? Ya. Malah gawe kata apa? Peralatan dosa. Ini yang pertama. Yang pertama adalah kecenderungan kepada lawan jenis. Yang kedua di dalam agama kita, yang namanya manusia itu pasti cinta kepada anak. Cinta kepada anak. Dan kecintaan kepada anak di dalam agama kita itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Tapi, ya, wonten tapi nih, deh. Tapi kecintaan kepada anak itu wonten aturannya. Pertama, aturannya adalah jangan sampai kecintaan kita kepada anak mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten apa wonten? Wonten. Ya, subuhan, bocah mangsane tangi, malah apa? Aja lah bok meriang. Wonten apa wonten? Wonten apa wonten? Wonten. Ya. Anak mau masuk sekolah pakai pelicin. Pakai apa? Pelicin supaya diterima. Ngono. Si orang mau pelicin yang orang diterima ya. Anak mau masuk ke pekerjaan pakai duit pelicin lagi. Titik-titik pelicin, titik-titik pelicin. Ini di dalam agama kita tidak diperbolehkan. Walaupun alasannya sayang. Sebagian orang di zaman kita ini tidak bisa membedakan antara sayang dengan memanjakan anak. Sekarang di zaman kita ini anak jaluk apa baik dituruti. Nembe TK wis jaluknya nopo? HP. HP ini sing nopo? Sing smartphone. Smartphone itu HP sing regane ya di atas 1 jutaan lah kira-kira. Bocah TK wis nyekel apa? Nyekel HP. Dan HP-nya dibikin ada internetnya lepas, mau buka apa saja bisa, subhanallah. Alasannya apa? Alasannya loh, kalau misalnya anak kita nggak megang HP kan, kita sulit Ustaz kalau nyari nanti anak kita di mana. Kalau pegang HP kan gampang, kita hubungi, Le, kamu sekarang di mana? Lagi nang buri kebun, Pak. Hanya sekedar untuk nyari anak saja harus pakai apa? HP. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, dulu ketika TK jenengan punya HP no boten? Punya no boten? Boten. Jadi nanti sepertinya ulip apa orang? Ulip, alhamdulillah. Siapa bilang kita itu nggak bisa hidup tanpa HP? Bisa kita hidup, alhamdulillah. Itu namanya memanjakan anak. Anak lulus SD, ya Pak, aku kalau lulus SD tolong belikan sepeda. Ya wis, apa-apa. Engkau lulus SMP, tuh kok akan apa? Motor. Engkau lulus SMA, tuh kok akan mobil. Engkau lulus perguruan tinggi, tuh kok akan wah, dosa. Sepur. Jangan memanjakan anak. Tidak setiap permintaan anak itu dikabulkan. Yeah. Kita harus lihat anak ini butuh atau tidak. Sekarang seperti anak-anak kecil. Kira-kira kalau anak-anak kecil seumuran SD, SMP, atau TK sudah megang smartphone, kira-kira lebih banyak bagusnya apa jeleknya? Jeleknya. Tapi ada di antara orang tua yang merasa, wah, masa anaknya pegawai orang nyekel apa? Orang nyekel HP loh, kayak nun sewu, kurang anaknya nun sewu nggih, nun sewu. Kur anaknya buruh bebis bisa nyekel HP, masa anaknya pegawai kayaknya orang nyekel HP. Berarti kan cuma sekedar untuk menjaga prestis, harga diri, ya.
Hanya sekedar untuk itu saja. Akan tetapi kerusakan yang ditimbulkan, naudzubillah min dzalik. Saya pernah dikeluhkan oleh seorang ibu, mengeluhkan anaknya yang subhanallah baru SD itu sudah yang ditonton si orang genah. Ya. Video, maaf ya, video mesum antara artis anu dengan artis anu. Nonton HP bocah TK, bocah SD tontonan ini gue. Apa akibatnya? Akibatnya ada berita bocah TK nuwun sewu diperkosa nang bocah SD. Allahu Akbar. Apa kita terima anak kita seperti itu? Maka yang namanya kecintaan anak bukan berarti memanjakan anak, bukan. Di dalam agama kita kecintaan kepada anak itu diatur. Kalau misalnya sudah melanggar agama maka no way. Tapi kalau misalnya tidak melanggar agama, why not? Apa bedanya no way kalau why not? No way, gue ya. No way, apa no way? Aja, why not? Yang ngono, betul. Why not yang ngono orang apa? Selama anak itu meminta sesuatu yang tidak melanggar agama, tidak menimbulkan kerusakan, nggak apa-apa belikan. Anak sukanya apa misalnya? Anak sukanya hobinya main bola, belikan sepatu bola nggak apa-apa. Yang penting waktunya sholat, ya, waktunya belajar. Tapi kalau misalnya anak sudah meminta sesuatu yang kita tahu bahwa sesuatu itu akan merusak anak kita, maka no way, ya, jangan diberikan. Ini yang kedua. Yang ketiga contohnya, ya, seberapa jam gitu teman? Seberapa jam ya? Ya, seberapa jam? Yang penting kan udah suwe nih, yang penting apa nih? Yang penting apa nih? Yang penting manfaatnya. Yang ketiga adalah kecintaan kepada harta. Itu tiga yang disebutkan oleh Allah dalam surat apa tadi di awal? Ali Imran ayat itu? Ayat 14. Ya, alhamdulillah sekemutan. Ali Imran ayat 14. Yang pertama, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i. Yang pertama lawan jenis. Yang kedua wal banina anak. Yang ketiga wal qanatiril muqantarah harta. Cinta kepada harta tidak dilarang. Itu sudah tabiat. Yang namanya manusia senang sama harta. Kayak tadi ceritanya nek urus duit matanya jadi apa? Ijo. Kira-kira nek ustaz urus duit ijo apa ora? Aduh boy. Dari nek ustaz gue urus duit terus ora lah. Sama saja, saya bilang enggak. Kita ini manusia semuanya. Cuman di dalam agama kita, cinta kepada harta itu diatur. Diaturnya pripun? Mlebune karo metune. Apa? Mlebune karo metune. Carane oli karo carane ngetokaken. Itu aturannya. Ketika kita mencari harta, aturannya jangan sampai kita dalam mencari harta, gara-gara mencari harta sampai melalaikan dari ibadah yang lebih pokok. Contohnya sholat. Gara-gara ngode nanti buatan apa? Sholat. Wonten apa buatan yang atas niku? Wonten? Kita memiliki wonten? Buatan lah. Kayaknya dari wajah-wajah ini ahli sholat kabeh. Amin. Ya. Jangan sampai melalaikan dari ibadah. Ya, waktunya sholat ya ngaso fisik. Cuman kadang-kadang memang godaannya, masya Allah itu ya. Panjenengan punya toko, kawin esok buka jam itu, nanti jam 11:45 orang masih tutup. Begitu adzan, ama wong 5 tekan kabeh. Pripun niku? Sholat riyin apa mangkerin? Sholat riyin apa mangkerin? Sholat riyin? Subhanallah, temenan dia. Kalau orang yang tidak beriman, eman-eman dong. Kalau semuanya seorang lagi tuku kok, ada wong 5 masa harus ditinggal eman-eman temen. Ternyata orang yang pertama Pak Magesinopo Ciduk. Boleh apa? Ciduk. Sibur. Gayung. Nyari gayung.
Sing warnane nopo? Sing warnane ijo. Aduh, dia anaknya abang karo kuning, dia sampun boten sios. Orang yang pertama nggak jadi. Padahal wis mundur waktu nopo? Sholat. Nah ibune ngesahaken nopo? Kula madosi sandal. Nomornya pinten? Nomornya 13. Aduh. Entong wontene nomor pinten? 12 ora sidamane. Orang yang ketiga lah ibune madosi nopo? Uyah. Napa? Uyah. Uyah pintenan? 500. Uyah masa 500? Nggih? Temenan iki. 500. Lah, di coding lah, jadi 500 100 bae ya. Loh yo, modalnya wis 400 masa dituku 100. Ya wis ora sida lah nyetak golek liyane bae lah. Ora sida maning. Nomor 4, nomor 5 ora sida kabeh. Wis salate telat ora rezeki. Makanya yang namanya rezeki di dalam agama kita dicari, jangan sampai mengabaikan ibadah yang pokok. Dan jangan sampai pula dicari dengan cara-cara yang melanggar aturan agama. Hati-hati dari ungkapan-ungkapan yang dibisikkan oleh setan. Rosah ngomong halal haram. Golet sing halal. Haram beangel apa manis sing halal. Wonten tiyang sing kados niku? Wonten. Gak usah ngomong halal haram nang pasar. Halal haram gue nang masjid. Halal haram gue nang di nang masjid. Terus gawa agama nang pasar loh. Nang pasar gue sing penting ngoli duit. Buku percarane sing penting waduh. Naudzubillah min. Jangan sampai seperti itu. Orang Islam itu harus berbeda dengan orang selain Islam. Orang Islam itu punya aturan agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi-Nya SAW sudah mewanti-wanti, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula biha. Setiap daging di dalam tubuh kita yang tumbuh karena harta yang haram, maka tempatnya di neraka. Setiap nopo mau daging. Jadi daging di dalam tubuh kita ini tukulnya sekarang apa? Sekarang duit haram apa halal? Kalau misalnya tumbuhnya dari harta yang haram, fannaru aula biha. Gonsing cocok niku teng pundi? Teng neraka, naudzubillah min dzalik. Maka seorang istri yang sayang kepada suaminya, ketika suaminya berangkat kerja, dia pesan kepada suaminya, Pak, golek-golek duit sing halal ya. Mencari uangnya yang halal. Jangan sampai jenengan kepikiran untuk mencari yang haram. Aku rela dan anak-anak rela untuk makan sederhana, sing penting halal. Kita tidak tega anak kecil kita yang masih kita gendong seperti ini dikasih makanan haram, kemudian nanti dibakar di dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Itulah suami, itulah istri yang baik. Bukan istri yang baik itu lapak nasi penting akeh. Kemudian caranya orang peduli. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, Islam itu adalah agama aturan, tidak melarang seseorang dari tabiatnya, tapi Islam mengatur seseorang untuk menyalurkan tabiatnya. Kita tadi bawakan 3 contoh yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 14. Yang pertama adalah lawan jenis atau wanita buat laki-laki, laki-laki buat wanita. Kemudian yang kedua adalah cinta kepada anak. Yang ketiga adalah cinta kepada harta. Kemudian terakhir tadi saya dipesani sama tuan rumah untuk menutup tausiah ini dengan doa. Sampun apa ngopo diri? Sampun? Niki wonten teng mriki niki dongane. Sampun apa? Napa mboten ketinggal? Ketinggal, tapi orang nang harokate nggih. Orang nang sandangan. Nggih. Apa kula sandani? Nggih. Coba sekarang kita baca bersama-sama nggih. Kita baca bersama-sama. Apa bunyinya? Niki saking mriki nggih. Napa niki?
barakallahu laka. Terus nopo? Wa baraka alaika. Terus wa jama'a bainakuma fi khairin. Sampun apa? Pak, sampun apa nomor dereng? Dereng balik maning ya. Nanti apal ya. Barakallahu laka. Monggo. Barakallahu laka. Wa baraka alaika. Monggo. Wa jama'a bainakuma. Monggo. Fi khairin. Sampun apa? Sepindah malih ya. Sepindah malih. Barakallahu laka. Monggo. Wa baraka alaika. Wa jama'a bainakuma fi khairin. Sekarang semuanya sendiri ya, nggak usah saya tuntun. 1, 2, 3, monggo. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ini ketonnya seorang maca gitu. Di sini budi maca kok. Kalau keton, ya. Artinya nopo bapak-bapak ibu yang kami hormati, barakallahu laka. Niki nun sewu artinya mendan bingungaken niki. Ya. Niki barakallahu laka karo baraka alaika. Niki artinya kan mriki semoga Allah memberimu keberkahan dan keberkahan diberikan kepadamu. Bedanya siapa? Bedanya nopo jasa? Semoga Allah memberimu keberkahan dan keberkahan diberikan kepadamu. Bedanya apa? Karena bedanya ya. Ini memang ada perbedaan terjemahan di antara para ulama tentang makna barakallahu laka sama apa? Wa baraka alaika. Niku jane bedanya kurang mriki niki. Laka karo napa? Alaika. Kur beda kiye tok laka karo alaika. Niku artinya benten. Menurut sebagian ulama, barakallahu laka artinya semoga Allah memberkahimu ketika senang. Ketika apa? Senang. Berarti wa baraka alaika apa? Semoga Allah memberkahimu ketika susah. Napa bedane? Sing nomor sing pertama napa barakallahu alaik. Mudah-mudahan Allah memberkahimu ketika apa? Senang. Sing meniki napa? Ketika susah. Jadi kita doakan mempelai ini supaya senang susah berkah. Saya nama badan? Saya sangat. Ya. Jadi kita doakan keluarga ini Mas Anas sama Mbak Wahmi. Mudah-mudahan keluarga ini ketika senang berkah, ketika susah berkah. Karena yang namanya rumah tangga itu orang mungkin senang terus. Mesti wonten apa nih? Susah. Jadi harus diketahui oleh manten anyar. Manten anyar itu pikirannya wah bulan apa? Bulan madu enak terus. Orang percaya takon niki kalau sing dia niki. Si wajah-wajah wis tau nikah. Panjenengan pas berkeluarga pinten tahun? Ah ini siapa ini yang paling lama berkeluarga? Lah sama pinten tahun? Subhanallah. 45 tahun berkeluarga? Allahu Akbar. Ada yang lebih dari ini? Pinten dah? 58. Subhanallah. 58 tahun. Sudah berkeluarga 58 tahun. Saya tanya Mbak, panjenengan lah 58 tahun berkeluarga. Niku seneng apa susah? Wonten senenge, wonten susah. Lho saya langkung kakak senenge apa susah? Akeh senenge, masya Allah. Sekarang yang baru nikah setahun, angkat tangan. Mas orang nolong. Yang baru nikah setahun, wonten
Betul? Sing nembe nikah 5 bulan. Betul? Sing nembe nikah 2 tahun. Sing anaknya dua siji angkat tangan. Orang sih belum ngaku gitu ya. Ya, yang anaknya baru 1 angkat tangan. Ya Allah, berarti lu pada dia anak baru nikah. Yang namanya pernikahan itu pasti ada senengnya, pasti ada apa? Senengnya contohnya nek duitnya lagi, susahnya contohnya nek duitnya lagi sedikit dong. Senengnya contohnya lagi pada sehat, susahnya contohnya lagi pada meriang. Senengnya nek bojone manut, susahnya nek bojone rewel orang manut. Di dalam rumah tangga itu pasti ada senang, pasti ada susah. Kita doakan orang yang nikah ini supaya senang susah tetap berkah. Pripun Ustaz, nek lagi sugih niku orang nanti kelalen sholat. Kan wonten nggih, tiyang sing Masya Allah sugih nanti mboten apa? Nanti mboten sholat. Kenapa ora sholat? Lagi ngitung duit aneh banget. Jadi orang sempat apa? Sholat. Dan ada orang yang ketika susah lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, gitu tokonya jadi orang laris-laris ya, kepriwe dicermung dukun bae yuk. Ini namanya orang yang tidak berkah ketika susah. Makanya kita doakan apa? Barakallahu laka wa baraka alaika. Mudah-mudahan Allah memberkahimu ketika senang, mudah-mudahan Allah memberkahimu ketika apa? Susah. Dan yang terakhir, wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga kalian berdua senantiasa bersama di dalam kebaikan. Jadi kita itu bukan hanya doakan moga-moga bareng-bareng terus, tidak. Tapi kita doakan semoga bersama-sama tapi dalam apa? Kebaikan. Karena ada rumah tangga sing bareng terus tapi ora apik. Saben dina tukaran. Wonten? Wonten, nek wis tukaran siji nyekel piring, siji nyekel mangkok, siji nyekel ciri, siji nyekel mutu. Perang dunia tuh kepinten ibu. Perang dunia keempat, ya. Itu bersama tapi tidak baik. Bersama tapi tidak baik. Kita doakan mudah-mudahan keluarga ini sama-sama bareng-bareng sehidup semati noboten. Sehidup semati noboten. Yo ora. Sehidup semati dewek-dewek. Ya ora kudu sehidup semati. Nek mati ya yang boleh mati. Ya. Ya harus sehidup semati. Tapi kita doakan pas bersama-sama itu dalam kebaikan. Subhanallah, bapak-bapak dan ibu-ibu kami hormati. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita memberikan ucapan selamat kepada orang yang menikah. Tidak ada doa yang lebih baik dibandingkan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo kita tutup, kita ulangi lagi ya doanya ya. Ya. Barakallahu laka. Monggo. Wa baraka alaika. Wa jama'a bainakuma fi khairin. Ini yang dapat kami sampaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kakah sangat kelentah-kelentunipun atur kula nyuwun gunging pangapunten. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dirasa pengajiannya kurang panjang, panjenengan pengen panjang, rawuh teng jensut. Apa di? Jensut, ngertos jensut. Ngertos jensut? Masjid jensut. Nggih, teng pinggire napa? SMA pinten? SMA Kalih. Nggih, wonten masjid pinggire SMA Kalih. Setiap hari Jumat malam Setu. Napa? Jumat malam Setu. Ba'da maghrib sampai isya. Jenengan maghriban teng mriku dugi isya, kula ngisi teng mriku setiap pekan, setiap minggu malam napa mau?
Satu Jumat malam Setu. Kalau panjenengan masih ingin mendapatkan tambahan ilmu, monggo rawuh teng mriko, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Saya tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.